Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Nuraini dari kelompok 7 ingin menjelaskan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda memiliki fungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel define dan variabel X terhadap variabel define dan Y. Adapun persamaan dari analisis linier berganda Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah BH2 XA. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, maka beberapa uji asumsi klasik harus terpenuhi terlebih dahulu, mencakup uji normalitas, di mana asumsi dipenuhi apabila model representasi distribusi normal. B, uji linearitas, di mana disukai terpengaruh apabila variabel independen dan variabel dependen secara diferensial membentuk hubungan linier. C, uji multikolenialitas. D, uji untuk korelasi. E, uji literas kondisitas, di mana asumsi terpenuhi apabila tidak terjadi gekalan multikurientas, autokuriensasi, dan uterkadititas. Pada analisis regresi linier berganda terhadap dua hubungan yang harus diuji, yaitu hubungan diferensial, pengujian pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen X1 terhadap Y dan X1 terhadap Y. Hubungan diferensial kan analisis pada uji T. B, hubungan simultan, pengujian pada variabel dependen dan secara bersama terhadap variabel dependen uji F. Hasil output SPPS metode enter, ada model variabel enter, variabel remote, ada method 1, variabel brand, image variabel, celebrity, endorse. Di metode enter, Alregus variabel enter, B, define variabel keputusan pembelian, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda. Makasih atas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Setelah mendengarkan pengertian tadi tentang analisis regresi linier sederhana, kelompok kami mengambil data sekunder untuk mencari data yang akan dimasukkan ke SPSS nanti dengan cara menyebarkan link kuesioner kepada responden. Untuk materi selanjutnya yaitu ada persamaan regresi linier berganda, rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BA XA. Kesimpulannya adalah bisa dilihat dari tabel B. Berdasarkan hasil output di atas, maka persamaan model regresi linier berganda yaitu Y sama dengan 3,785 plus 0,571 plus 0,543. Untuk yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda, yaitu pengujian hipotesis hubungan parsial. Pertama, pengujian parsial X1 terhadap Y. Kesimpulannya, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,15 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel celebrity endorse terhadap variabel keputusan pembelian. Yang kedua ada pengujian parsial X2 terhadap Y. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 sebesar 0,003 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan ada pengaruh variabel celebrity endorse terhadap variabel keputusan pembelian. Yang selanjutnya ada membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini rumus T tabel adalah dB derajat bebas sama dengan N diambil 2, N-nya itu sebagai sampel. Sampel kami ada 40 dan 2 itu dari rumus sama dengan
38 dan T-tabelnya dapat 2,024. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis atau uji T, nilai T hitung sebesar 2,542, lebih besar daripada T-tabel yaitu 2,024. Maka ada pengaruh variabel celebrity endorse terhadap variabel keputusan pembelian. Perkenalkan, nama saya Orlanam dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami, yaitu pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y, membandingkan nilai sig atau p-value dengan alpha 0,05. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh variabel celebrity endorse dan grand image terhadap variabel keputusan pembelian. F hitung atau FH dengan membandingkan dengan F-tabel atau FH. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil uji di atas, nilai F hitung sebesar 31,861, lebih besar daripada 3,24. Maka ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y. Yang keempat, analisis koefisien korelasi. Hasil dan kesimpulan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasi sedang, dan bentuk hubungannya ialah negatif karena nilai R-nya itu sebesar 0,795. Yang kelima, analisis koefisien determinasi. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,633. Artinya, kontribusi variabel celebrity endorse atau X1 dan variabel brand image atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y sebesar 61,3%. Sekian